Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alayuni Nur Fifa dari kelas 10 IPA 1 Mantika Malang. Saya buat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas mapel sejarah Indonesia dari BM kita, dan tugasnya adalah menceritakan tentang pedagang, penguasa, dan bujangga pada masa Hindu Buddha, yang dimana bab ini terdiri atas dua sub besar. Yang pertama adalah terbuktinya jalan Nusantara, dan yang kedua adalah akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu Buddha. Dan di sini saya sendiri akan menceritakan tentang akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu Buddha pada seni bangunan. Seperti apa sih akulturasi yang terjadi pada seni bangunan yang ada di Indonesia? Ya, simak video berikut ini. Sebelum masuk ke materi seni bangunan, saya akan menceritakan sedikit tentang faktor yang menyebabkan adanya interaksi antara bangsa Indonesia dan bangsa asing sampai menyebabkan munculnya akulturasi kebudayaan Hindu Buddha dengan kebudayaan asli yang ada di Indonesia, dan bagaimana perkembangan budaya Hindu Buddha di Indonesia mulai dari awal hingga sekarang atau saat ini. Salah satu faktor yang menyebabkan adanya interaksi antara bangsa Indonesia dengan bangsa asing adalah letak geografis Indonesia yang sangat strategis. Di sini, Indonesia dilewati oleh jalur perdagangan antara India dan Cina, di mana ketika India ini melakukan perjalanan ke Cina, yang otomatis melewati Indonesia, India ini membawa pengaruh kebudayaan dan agama mereka, yang mayoritas penduduknya beragama Hindu dan Buddha. Nah, dampak dari adanya interaksi antara bangsa Indonesia dengan India ini adalah masuknya pengaruh kebudayaan dan agama Hindu Buddha di Indonesia. Masuknya budaya Hindu Buddha di India ini menyebabkan munculnya akulturasi kebudayaan Hindu Buddha dan kebudayaan asli yang ada di Indonesia. Sedangkan akulturasi kebudayaan sendiri itu adalah suatu proses percampuran antara unsur-unsur kebudayaan yang satu dan unsur-unsur kebudayaan yang lain sehingga membentuk satu kebudayaan yang baru. Tetapi, kebudayaan baru tersebut tidak menghilangkan unsur kebudayaan aslinya. Berdasarkan dari sudut pandang akulturasi budaya, perkembangan budaya Hindu Buddha di Indonesia ini dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode awal, periode tengah, dan periode akhir. Periode awal, periode ini terjadi pada abad ke-5 sampai dengan ke-11 Masehi, di mana pada periode ini unsur budaya Hindu Buddha lebih kuat dan lebih menonjol dibandingkan dengan unsur budaya asli Indonesia. Yang kedua adalah periode tengah. Periode ini terjadi pada abad ke-11 sampai dengan ke-16 Masehi. Pada periode ini, unsur budaya Hindu Buddha dan Indonesia berimbang. Hal tersebut disebabkan karena unsur budaya Hindu Buddha melemah, sedangkan unsur budaya Indonesia semakin menguat. Yang ketiga adalah periode akhir. Periode ini terjadi pada abad ke-16 sampai dengan sekarang atau saat ini. Nah, pada periode ini, unsur budaya Indonesia lebih kuat dibandingkan dengan periode sebelumnya, karena unsur budaya Hindu Buddha pada periode ini semakin suruh. Sekarang masuk ke materi seni bangunan. Pada umumnya, bentuk bangunan yang ada di Indonesia sebelum dan sesudah masuknya budaya Hindu Buddha ini memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Sebelum budaya Hindu Buddha masuk ke Indonesia, bentuk bangunan yang merupakan asli kebudayaan Indonesia ini antara lain adalah rumah adat Joglo yang ada di Jawa Tengah dan Limas yang merupakan rumah adat di Sumatera Selatan. Nah, bentuk bangunan ini itu hanya memiliki atap satu tingkat yang artinya non-step. Kemudian, setelah budaya Hindu Buddha masuk ke Indonesia, bentuk bangunan yang ada di Indonesia ini mengalami akulturasi menjadi bertingkat atau berstep. Nah, bentuk tersebut bisa dilihat pada bagian atap maupun bentuk bangunan yang ada di Indonesia yang dibangun setelah budaya Hindu Buddha ini masuk ke Indonesia. Contohnya adalah candi dan masjid. Bangunan yang pertama adalah candi. Salah satu contoh candi yang merupakan bentuk akulturasi antara kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan Hindu Buddha adalah Candi Borobudur. Pada candi tersebut, bentuk bangunan yang berundak-undak ke atas adalah unsur kebudayaan asli Indonesia, sedangkan relief-reliefnya yang terdapat pada dinding candi adalah unsur budaya Hindu. Kemudian, terdapat stupa di bagian puncak candi yang merupakan pengaruh dari budaya Buddha. Bangunan yang kedua adalah masjid. Nah, di sini masjid yang belum mengalami akulturasi adalah Masjid Joglo Baitul Makmur yang terletak di Klaten, Jawa Tengah. Yang sudah mengalami akulturasi adalah Masjid Agung Demak. Nah, perbedaan antara kedua masjid ini adalah bentuk atapnya. Pada Masjid Joglo Baitul Makmur, bentuk atapnya ini adalah satu tingkat yang artinya non-step. Kemudian pada Masjid Agung Demak ini, bentuk atapnya adalah 3 tingkat. Atap bertingkat dari Masjid Agung Demak ini adalah bentuk yang berasal dari Meru, yaitu gunung mitologis dalam agama Hindu yang merupakan tempat kediaman para dewa. Beranda masjid ini memiliki bentuk limasan, berbentuk persegi yang mengerucut ke atas seperti limas. Pada puncak Masjid Agung Demak terdapat hiasan yang dipengaruhi oleh bentuk stupa dalam agama Buddha. Contoh akulturasi lain dari masjid ini yaitu tanggal berdirinya Masjid Agung Demak
yaitu Candra Sangkala dalam bahasa Jawa yang berbunyi Lawang Terus Gunane Jamno, yang artinya tahun 1399 Saka atau 1477 Masehi. Sekian cerita dari saya mengenai akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha dengan Indonesia pada seni bangunan. Apabila ada kesalahan informasi yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.